Salam sepak bola, Mas Adika. Salam sepak bola juga, Bung Binder. Ya, terima kasih Mas Adika sudah meluangkan waktu untuk berbicara di Bola Bung Binder. Tapi sebelum kita berdiskusi, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu nih, Mas Adika, kepada viewers kita. Jadi begini teman-teman, Mas Adika ini adalah supporter timnas Indonesia yang punya cita-cita untuk menjadi pelatih. Nah, saya bertemu dengan Mas Adika di sebuah bengkel otomotif yang kebetulan pada saat itu ya kami sama-sama lah lagi servis mobil dan kami ngobrol selama kurang lebih sekitar 2 jam pada saat itu tentang sepak bola. Padahal awalnya juga saya gak menyangka bahwa Mas Adika itu datang duduk sebelah saya untuk ngobrol soal bola, tapi ternyata ngomongan kita tuh pada saat itu berbobot banget. Dan baru semalam saya berpikir, udahlah saya mau mengundang Mas Adika yang juga telah mengambil lisensi kepelatihan ya, lisensi kepelatihan dia untuk kami berbincang di sini teman-teman. Oke, jadi sekarang saya mulai dulu obrolan dengan Mas Adika. Nah, Mas Adika, Anda kan sebagai supporter timnas Indonesia tentulah sudah lama mengikuti timnas Indonesia. Tapi kok sekarang atau beberapa waktu yang lalu, seperti yang Anda ceritakan kepada saya pada saat pertama kali kita bertemu, kok Anda bisa punya cita-cita untuk menjadi pelatih sampai mengambil kursus untuk lisensi kepelatihan? Hmm. Jadi awalnya sebenarnya lebih ke alasan personal ya, dalam artian saya mikir, wah nanti kalau saya punya anak nih, saya kepengen anak saya ini diajarin bapaknya main ini main yang benar gitu. Kalau bisa ya multiple sport kan lebih baik seperti itu. Nah, tapi waktu itu saya mikir, wah saya udah usia segini, kalau iseng-iseng kan nggak enak nih. Sekalian aja waktu itu ternyata ada opportunity diinfokan oleh teman dan istilahnya, wah ini kayaknya bisa nih. Saya juga waktu itu kebetulan dari kantor, by the way, Bung Binder kan saya juga sempat cerita kalau kalau pekerjaan saya utama sekarang bukan di sepak bola begitu ya. Nah, jadi Ya, tapi pas itu, wah kayaknya ini bisa bisa ambil cuti nih 1 minggu gitu kan, karena untuk oke, ambil lisensi itu 1 minggu ya, pelatihannya kursusnya. Jadi oke, waktu itu saya mikir ya udahlah saya ambil lisensi ini dan saya ternyata di sana ketemu banyak orang hebat dan oke. istilahnya jadi kepikiran untuk wah anak-anak kita ini istilahnya punya potensi yang luar biasa dan istilahnya Oh, kalau dulu kita nggak pernah ada mimpi ke Piala Dunia itu kayak jauh ya. Istilahnya kita dulu lawan kita bisa ngalahin Thailand aja udah kayak mimpi ya, ya kan. ya, Tapi ya, ya, istilahnya sekarang kita sudah begitu dekat dengan Piala Dunia meskipun ya ya, lawannya semuanya berat. Jadi kalaupun nggak ya, lolos ya menurut saya masih masih wajar gitu ya. Tapi ya, istilah saya kita begitu dekat, jadi saya merasa saya kok jadi ingin ini ya, menjadi bagian dari sepak bola, minimal memajukan yang sekitar-sekitar saya dulu lah. Jadi itu oke, kenapa saya coba ambil oke, license oke. ini, begitu, Bung. Oke, oke. Dan yang Anda ambil lisensi sekarang ini lisensi yang D ya? Iya, jadi mulai dari yang paling bawah itu D, dan saya sih sebenarnya ada rencana untuk kalau ini ya, kalau Tuhan mengizinkan sih, kalau bisa ambil sampai minimal B begitu. Tapi ya nanti Oke. lihat inilah, karena ada ini ya, ada jeda waktu. Jadi kita nggak bisa tuh langsung dari D, langsung C, Oh, langsung B itu oh, langsung ambil misalnya ini baru lulus D, langsung ambil oke, oke. C, ambil apa itu nggak boleh. Jadi Oh, sama panitianya biasanya disuruh nunggu oke, dulu. oke, Gampangannya suruh oke, praktek dulu, oke. Bung. Suruh praktek dulu Oh, kayak oke, oke. 1 tahun gitu baru bisa ambil ini Oh, atasnya begitu. oh, jadi seumpamanya nih, saya ngambil D. Tiba-tiba setelah 2 bulan, 3 bulan, saya mau ngambil C, nggak boleh ya? Harus ada prakteknya dulu ya? Nah, biasanya sama panitianya nggak dikasih, Bung. Nggak boleh daftar Oke, kita oke. biasanya. Kalau dia Oh, tahu, oke, oh oke. ternyata di kita baru nih, gitu. Oke, Nah, oke, yang saya ingin tanyakan cara Anda mendaftar seperti apa? Tadi kan Anda mengatakan mendapatkan informasi dari teman, ya. Tapi ini mm-mm. cara mendaftarkan apakah ya masyarakat biasa boleh juga
mendaftar gitu untuk Nah, ini mengambil lisensi kepelatihan atau mungkin ada syarat gitu. Nah, ini menarik karena kalau sekarang bebas. Jadi beda dengan dulu. Dulu setahu saya dulu itu sulit sekali untuk dapat apa istilahnya kita sekedar ikut lisensi gini ini sulit. Ya. Bahkan ada curhat dari rekan dia dari Hmm. Solok ya kan. Nah, itu dia cerita bahwa dia itu bertahun-tahun mau jadi pelatih itu mau daftar lisensi aja ditolak sama PSSI Oh, lokalnya dia gitu waktu itu PSSI gitu. Jadi PSSI yang di daerah dia. iya alasannya sih pasti oh lagi nggak ada kayak gitu. Jadi ya waktu itu agak sulit gitu. Tapi sekarang ya salah satu mungkin karena memang salah satu programnya Pak Erick Thohir itu kan pembenahan sepak bola di level grassroots ya. Nah jadi Oke, oke, lisensi pelatih ini dipermudah begitu. oke, Jadi kalau saya nggak salah ingat syaratnya itu cuma ini kok. Yang penting punya KTP. Jadi kalau oh, sudah punya KTP oke, itu oke. boleh ambil dan bahkan di angkatan saya kemarin itu ada yang paling muda itu dia masih kayaknya masih umur 19 atau berapa gitu ya. Jadi Oh, oke, anak EPA. Jadi dia oke, sebenarnya masih aktif sebagai pemain oh, EPA, tapi dia oke, ingin oke. menambah ini ya pengalaman taktikal dia juga gitu. Jadi dia ambil Oh, license kepelatihan. Itu boleh sekarang dan semua orang boleh, termasuk teman saya yang dari Solo ini yang akhirnya iya, cita-citanya terwujud ya. oke, Jadi oke, oke, dia jadi akhirnya bisa ngelatih di daerah dia oke. begitu. Jadi itu yang saya sangat apresiasi dengan kepengurusan sekarang ya istilahnya jadi Iya, iya, dipermudah akses ke iya, kepelatihan iya. begitu. Iya, ya, jadi artinya dengan dipermudah akses ini yang diharapkan semakin banyak pelatih-pelatih yang berkualitas yang muncul, yang punya lisensi, yang juga nanti yang diharapkan pada saat melatih di SSB bisa mengaplikasikan kursus yang mereka belajar ya. Nah, kalau Mas Adika di lisensi D, apa sih sebetulnya yang Anda pelajari? Kalau lisensi D itu sebenarnya untuk level grassroots, jadi dari usia 8 sampai 13. Jadi yang benar-benar masih basic sepak bola. Jadi gampangannya kalau masih usia 8 sampai 10 fokusnya itu baru main belajar main lah. Istilahnya yang penting Oke, anak seneng dulu, happy oke, dulu gitu. Nah, oke. tapi terus teknik-teknik dasarnya. Nah, Iya. terus baru kita ngomong baru mulai masuk pemahaman ininya pemantapan tekniknya gitu kan. Nah, itu ini istilahnya baru di usia yang berikutnya 10 sampai 13. Tapi yang menurut saya paling menarik adalah saya ini kan pas kecil juga ini ya Bung ya, sempat main bola SSB lah Iya. sama aja lah ya Oke, kan kita oke. anak kecil di Indonesia Ya, sama, mayoritas minimal pernah sama. diincipin Betul, SSB betul. sama orang tua Ya, kita kan. pernah, pernah. Saya juga sama. Nah, jadi istilahnya ilmu yang kita pelajari sekarang itu sudah di-upgrade, istilahnya Oh, begitu, oke, dibandingkan oke. zaman kita Cara dulu. apa? Oke, apa upgrade yang dilakukan apa sekarang? Sebenarnya lebih ke ini ya, pemahaman terhadap apa sepak bola modern sih sebenarnya. Oke. Jadi yang paling menurut saya paling berguna ya. Meskipun ya itu tadi belum semua SSB menerapkan karena ya belum semua pelatih punya lisensi. Istilahnya begitu. Belum semua pelatih Oke. punya lisensi dan sebenarnya juga tergantung kita ngomong lisensi juga tergantung nanti instrukturnya yang dari PSSI kita lagi dapat siapa tuh. Kan di random sama Oh, mereka kan. oke, Nah, oke, oke. kemarin kemarin saya cukup beruntung karena instrukturnya adalah mantan pelatihnya ini tim profesional. Jadi ada dia pernah ngelatih dua tim raksasa lah di Indonesia. Saya nggak nyebut nama Oke, tim oke. ya daripada Iya, 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 berantem iya, gitu iya. kan. Iya, iya, iya. Tapi dia pelatih yang sudah level kelas lah istilahnya kan udah di Oke, oke, di level setinggi itu kan. Nah, oke, jadi oke. kita dapat ilmu banyak dan menurut dia dan juga menurut sebenarnya beberapa pelatih hebat juga ya. Jadi salah satu Iya. kelemahan pemain kita saat ini sebenarnya kalau kita ngomong teknik dasar, kalau cuma teknik dasarnya saja dalam artian teknik nendang bolanya, teknik itunya, Hmm. pemain kita itu sudah jago ya kan. Oke. Lari juga mayoritas kenceng, istilahnya begitu. Nah, tapi pemahaman taktikalnya yang masih agak kurang. Jadi ketika mereka dipres, ketika mereka berada di situasi yang panik ya di pertandingan, mereka itu panik jadi lupa.
tekniknya ini jadi salah. Akhirnya kalau netizen ini kan suka ini ya, suka ngejek ya, ngejek nggak tahu klubnya sendiri atau timnasnya gitu kan. Iya, Bahwa iya, pemain lokal kita ini kok sering salah oper, salah apa gitu kan. Nah, iya, iya. jadi memang inilah istilahnya itu salah satu kelemahan dan itu yang sebenarnya oleh PSSI berusaha diperbaiki mulai dari level grassroots beberapa Sekarang tahun ini, terakhir ini. sekarang ini Sekarang dengan ini dengan betul. dengan dengan kepengurusan baru ini dengan Pak Erick Thohir Betul sebagai Ketua dengan Umum PSSI. betul dengan Hmm. betul sekali. Jadi dengan istilahnya ya ini ya kurikulum yang diajarin ke kita itu istilahnya penekanannya itu di kalau bisa ciptain suasana pertandingan dalam latihan istilahnya. Oh, sampai begitu ya? Bahkan bahkan di istilahnya di level ini ya yang masih 10 sampai 13 ya. Jadi Oke, paling oke, gampang daripada operan adep-adepan gimana kalau operannya itu ini ada let's say kayak rondo misalnya. oke, Rondo yang oke. sederhana Ya, dulu Rondo. lima Oke. lima lawan dua, Hmm, 4 lawan 2 gitu. Terus hmm. situasi ini dan pemahaman terhadap ini karena salah satu mungkin karena culture kita ya Bung Pindar sebagai orang Timur ya. Jadi ini juga sempat dibahas bahwa banyak pelatih lokal kita itu yang sungkan untuk ngasih feedback itu sungkan gitu. Istilahnya misal latihan nih, terus pemain lagi bikin salah. Itu kita sebagai pelatih harusnya ini ya berhentiin latihannya sebentar, ngasih tahu lu salah nih yang ini harusnya Oke. supposed to be begini atau let's say kita rangsang untuk kira-kira kenapa aku ngentiin karena ini coach karena ini jadi dia mulai berpikir. Iya, iya, Nah iya. jadi istilahnya yang diajarkan di kita nanti dan di grassroots ini sedang mulai di apa istilahnya mulai dilakukan itu adalah itu tadi pemahaman. Jadi main bola itu mikir nggak cuma nendang bola istilahnya. Nah, jadi saya istilahnya yakin sekali Bung Binder kita dalam beberapa tahun ke depan itu kualitasnya pasti akan meningkat ya. Oke, Kualitas kita oke. akan Hmm. meningkat dan perlahan ya, meskipun ya kita nggak bisa nuntut instan ya, istilahnya kan Iya, ya betul, baru betul, baru aja dimulai dan betul. paling saya kasih satu contoh yang menurut saya menarik ya, karena Oke, silakan. Hmm. jadi ada satu pemain timnas kita, Tom Haye ya. Nah ini seru nih. Tom Hai kalau bawa bola, ya kalau dia lagi bawa bola, dia dribbling dalam kondisi 2 lawan 1 misalnya di tengah atau dia di agak samping, ya Hmm. dia Hmm. itu akan datengin lawan. Iya, betul. Saya Dia sering akan, lihat itu. nah, Hmm. Hmm. dia datengin lawan. Ah, kenapa dia datengin lawan? Itu sebenarnya kalau kita memahami taktikal, yang dilakukan Tom Hai benar. Dia datangi lawan. Kenapa? Biar teman dia jadi bebas, teman dia bisa buka ruang. Nah, tapi kalau kita lihat pertandingan di level yang lebih rendah ya, ini saya nggak ngomong Tom Hai ya, istilahnya kalau kita suka nonton Tarkam lah Oke, gampangannya, oke, oke. iya kan? Iya, iya. Kalau kondisi 2 lawan 1, yang bawa bola itu nggak datangi lawan, malah ngejauhin lawan, ya kan? Oh, Ya karena oke, takut oke, oke, bolanya oke. kerebut atau apa gitu kan. Iya, iya, Tapi iya. jadinya lawan itu bisa jaga temen dia. Nah, terus istilahnya temennya lawan bisa akhirnya ngejar kita kan gampangannya. Ngejar Akhirnya ya. nggak ada yang bebas dan akhirnya ya kacau gitu kan. Jadi Betul. hal-hal yang kayak itu istilahnya sekarang baru akan di istilahnya inilah. Tom Hai Oke, kenapa dia bisa seperti itu ya? Karena dia dari kecil di istilahnya diajarin main bolanya udah mikir gitu kan. Nah, pemain kita masih belum. Nah, itu yang iya. sedang menurut saya itu sedang diperbaiki sama PSSI di level grassroots. Jadi itu Oke. harapan saya tinggi lah begitu, Bung. Oke, oke. Jadi Mas Adika kan tadi mengatakan ingin mengambil sampai lisensi B nanti ya. Ya, Lisensi B. Setelah lisensi B ada A, terus ada Pro. Ya kan? Nah, ya. dengan mengambil sampai lisensi B, apa yang nanti ingin Anda lakukan dengan lisensi B tersebut? Anda kan sekarang yang saya tahu dari obrolan kita pada saat itu di bengkel mobil, bahwa Anda bukan saja supporter timnas, tapi Anda juga supporter salah satu klub lah di liga lokal Hmm, kita, ya kan? Gak perlu kita sebut di sini deh, ya kan? Anda iya. salah satu supporternya dan Anda juga sering nonton sepak bola luar lah ya, luar negeri. Kami berdiskusi cukup panjang teman-teman pada saat itu. Nah, apa yang ingin Anda lakukan dengan lisensi B ini? Apakah memang Anda
punya niat untuk nanti melatih salah satu klub profesional di tanah air? Ya, kalau ambisi saya itu sebenarnya malah lebih beda ya. Pertama, step pertamanya itu sebenarnya kepingin untuk beresin grassroots-nya dulu nih. Jadi punya akademi yang kuat dulu. Nah, setelah akademi kuat ini terbentuk, nah itu saya jujur kepingin bikin klub. Ya kan, bikin klub Oh, mulai dulu nggak apa-apa dari oke kasta yang oke. paling bawah. Jadi kita benarkan Wow. ininya dulu, apa istilahnya fundamentalnya dulu gitu kan. Nah, kenapa saya bilang cerita Bung Binder saya kepingin minimal sampai B Hmm, dulu? Karena ya. minimal kalau B kita itu udah bisa ngelatih di Liga 4 dan Liga 3 itu masih bisa gitu ya. Kalau Liga 2 nggak boleh ya. Liga 2 harus Iya, minimal A A, atau Pro A. gitu kan. Betul betul betul. Nah, jadi istilahnya kenapa sampai B? Ya karena itu. Tapi saya kepingin mulai dari akademinya dulu. Jadi model akademinya dulu, lalu kita sebagai tim di liga lebih bawah ya, tentu cita-citanya selain kita promosi itu adalah ya kalau bisa ngorbitin pemain kita buat diambil Liga 1. Tapi pakai model istilahnya kayak klubnya let's say Nacho ya, Nacho-nya Real Madrid. Kalau tahu itu kan dia pas awal nggak langsung di Real Madrid kan. Dia sebenarnya di tim kecil di Spanyol gitu kan, di akademi lain. Lalu karena dia main apa di scouting sama Madrid bagus, ketika Iya. dia diambil Madrid, tim akademinya ini sebenarnya dapat ini fee dan itu resmi dari FIFA. Betul Sebenarnya betul ada betul. Iya aturannya. iya Jadi iya iya. ada aturannya bahwa homegrown player itu nanti akan dapat antara 1,5 sampai 2,5%. Detailnya lebih ini ya tergantung berapa tahunnya gitu kan. Nah, kalau cita-cita saya malah sebenarnya itu, Bung. Jadi Wow, benar-benar luar bikin biasa. ini terus berkompetisi di level ini kalau istilahnya ternyata bisa. Karena menurut saya tim bola profesional kita masih banyak yang belum sustain ya. Ada beberapa yang menurut saya benar-benar profesional dan berusaha sustain dari perekonomian sepak Iya bolanya, iya tapi iya. lebih banyak yang belum Betul betul. istilahnya. Betul itu fakta. Itu sih. Itu fakta. Itu Oke sih, Bung. Jadi oke. itu, Bung, Ini cita-citanya, Bung. ya ini menarik karena saya menarik berbincang dengan Mas Adika nih teman-teman karena sebagai supporter timnas dan juga ya sama seperti saya ya bagian dari masyarakat yang berada di tanah air punya niat yang sangat mulia ya sampai Anda tadi mengatakan mau bikin akademi, mau bikin klub untuk merapikan grassroots lah ya. Artinya itu suatu Hmm. hal yang sebetulnya tidak mudah, tapi saya yakin dengan niat baik Anda ya, dan saya harapkan akan banyak pihak yang mendukung lah, karena kan tentu dibutuhkan juga sponsor, modal, apa ya, dan lain hal sebagainya. Tapi Anda memulai dengan cara yang benar. Anda mengambil dulu lisensi, Anda memahami dulu apa kekurangannya, apa yang memang perlu dibenahi, kira-kira seperti apa nanti seluk-beluknya untuk membuat akademi, karena Anda sudah mendapatkan pengalaman gitu, mendapatkan lisensi yang saya yakin juga tidak begitu mudah lah juga untuk mendapatkan sampai B ya, apalagi nanti A dan Pro. Hmm. Oke, dan saya harapkan Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda, tapi sebelum kita menutup konten ini, saya ingin menanyakan juga tanggapan Anda. Kan baru selesai nih Piala AFF. Ya kan, masa kita gak Iya. bahas ya kan? Ya, nah Anda Betul, Bung. Anda nonton nggak? Anda nonton? Nonton semua semua pertandingan? Nonton pertandingan yang mana saja? Saya nonton semua, tapi justru kelewatan di yang lawan Vietnam karena saya ada meeting kantor, Bung, waktu itu. Oke, oke. Tapi Oke, nah, selain yang lawan Vietnam, saya nonton semua. nonton. Oke, apa tanggapan Anda dengan permainan timnas kita di Piala AFF? Ya, jadi jujur kita ini kan U22 ya. Ya kan, jadi sebenarnya bahwa meskipun membela timnas senior, jadi technically kita harusnya ngomong mereka timnas senior bukan U22, Iya, tapi rata-rata usia mereka baru 20 tahun. iya, Ya iya. kan, rata-rata usia mereka baru 20 tahun. Lalu pemain yang di atas itu senior yang biasa masuk timnas, yang paling senior pun kalau nggak salah ingat Asnawi. Dan Iya, Asnawi juga baru 25 begitu iya, kan. iya. Jadi Betul, betul. kita ini istilahnya tim yang masih sangat-sangat muda Iya, begitu. Tim yang sangat-sangat muda. Jadi saya lihat permainan juga di Asia Tenggara ini beda ya sama let's say pas kita kualifikasi Piala Dunia itu saya sempat cerita Bung Binder kan yang iya, menarik soal Rafael ya, Rafael Struijk ya.
Iya, Nah, iya, jadi Rafael ketika dia lawan Australia, ketika dia lawan kemarin lawan Arab Saudi yang badannya sebenarnya gede-gede banget, dia duel itu beneran duel abis lah istilahnya Rafael ya kan, beneran duel abis. Tapi paling kelihatan kemarin pas lawan Myanmar, kaget Rafael, ya kan. Myanmar ini pemainnya kecil-kecil, tapi kalau main ini kan brutal, Bung. benar. Jadi beneran beneran apa istilahnya sliding dan nyelidingnya ini agak rusuh ya. Maksudnya Rusuh, bukannya rusuh. rusuh, beneran. Jadi beneran kayak berusaha nendang kakinya gitu kan. Yang Iya, sampai berada benar. di titik ketika setelah saya rasa 15 menit pertama Rafael masih main normal nih. Tapi setelah itu dia kayaknya lebih menghindari kontak kayak gitu kan. Dia Bahaya. lebih Iya, menghindari kontak. iya. Bahaya kalau Karena cedera bahaya. juga kan. Hmm. Betul, mungkin dia takut cedera kan, dia takut Iya, cedera iya. jadi bahaya. Ini contoh, jadi level dia sebenarnya jauh lebih tinggi daripada pertandingan kemarin ya. Tapi Benar. yaitu tadi dia jadi nggak maksimal karena lawannya seperti itu. Itu pertama. Iya, iya, iya. Istilahnya pemain senior kita jatuhnya yang masih berani main kayak normal. Saya rasa malah Asnawi yang Iya, masih kelihatan. main normal lah, ya kan? Iya. Hmm. Mungkin karena Asnawi main di Liga Thailand, jadi mungkin Iya, di lokal Thailand dia udah biasa kena yang kayak gitu kan. iya, Jadi iya, iya. tapi Rafael kelihatan, kelihatan dia ini kan. Nah, terus berikutnya adalah yaitu karena memang timnya masih sangat muda, Iya. gampang banget kepancing emosi, ya Hmm. kan. Jadi Hmm. Marcelino itu kepancing emosi Iya, juga iya. begitu. Dan ini kan kenapa yang saya sebut yang langganan-langganan Piala Dunia, karena kan mereka yang sebenarnya diekspektasi untuk ngangkat tim. Oke, betul. Ya kan? Hmm. Hmm. Diekspektasi untuk ngangkat tim. Dalam artian kita sebagai pelatih ini juga nggak boleh ini loh, Bung. Kita nggak boleh nyamain pemain, Bung. Dalam artian pemain bintang kayak kalau AFF kemarin kan berarti bintangnya siapa? Yang biasa dipanggil senior yang Iya, memang biasa iya. dikualifikasi kan. Jadi Benar. Asnawi, Arhan, sama Rafael kan. Sama Sama Ferrari Marcelino, kali ya. Marcelino Marcelino. dan Empat Ferrari lima gitu kan. pemain lah ya. Betul. Sisanya kan enggak kan. Nah, Iya, sisanya kan memang baru dan terlihat ketika kita ngomong cara ngepres. Ini pelatihnya sama ini. Pelatihnya kan sama ST ya, sama-sama STY. Cara mereka ngepres ketika di kualifikasi Piala Dunia, ngepresnya itu sebagai tim. Nah, betul. tapi Yes. kemarin pas tanding lawan AFF kemarin, ngepresnya ini belum sebagai tim. Ada orang yang dia telat maju, dia telat naik karena dia nggak Iya, paham nih. Kalau orang iya, ini ngepres, dia harus ikut ngepres. iya, Gampangannya, istilahnya kan satu press, satu cover, satu iya, iya, ini kan betul, betul. istilahnya Hmm. jaga kedalaman gitu kan. Nah, Iya, itu iya. belum smooth tuh. Kenapa? Hmm. Ya karena memang teman-teman kemarin itu tadi, tapi bukan berarti mereka jelek ya, Bung. Saya Hmm. nggak mau Hmm. bilang Iya, mereka iya, jelek loh, karena saya iya. kadang baca netizen itu ini banget ya, apa mulutnya kejem banget netizen bilang kayak Ngeri. apa Iya, betul. ngeri. Ngeri, Nah, ngeri, ngeri. padahal mereka itu sudah berjuang yang terbaik. Saya Iya, yakin mereka sudah berjuang yang benar, terbaik. benar. Tapi memang itu tadi, mereka masih sangat muda. Kalau seandainya ini kita ngomong pemain yang sama tapi 2 atau 3 tahun lagi, mungkin hasilnya akan jauh Iya, lebih iya, beda iya, ketika mereka lebih matang ya di iya, kompetisi, iya, begitu kan. iya, iya. Jadi, tapi problemnya itu tadi. Jadi dari materi pemain kita memang masih terlalu muda. Lalu ternyata pemain yang biasa dipanggil di kualifikasi itu kualifikasi Piala Dunia underperform istilahnya Iya, yang benar. diharapkan Benar. naik ya Itu fakta. Hmm. itu dan ya istilahnya kita dan di any kind of sport ya Bung ya ekspektasi kita terhadap pemain bintang itu pasti lebih tinggi daripada yang pemain Iya, biasa gitu kan. iya, Jadi betul. istilahnya kalau let's say pemain biasa dia apa nggak terlalu bagus misalnya Iya. permainannya. Hmm. Istilahnya kalau Arkan Fikri turun nih, kita nggak akan sengomel kalau Marcelino yang kacau gitu kan. Iya, itu Istilahnya agak gitu. agak beda, agak beda. Betul. Nah, jadi em, jujur di satu sisi saya sebagai supporter bola gregetan ya. Gregetan karena ini level lawannya ini rendah sekali gitu ya. Maaf ya, maksudnya dibandingkan Iya, dengan kualifikasi kemarin, ini level iya. lawannya ini rendah sekali gitu. Betul, Tapi betul. pemain kita ini kok sulit sekali ya istilahnya Iya, untuk iya.
Eh, itu istilahnya kalau saya mikir ini kalau ada Tom Hayes satu ini udah beda ini istilahnya gitu. Tapi nggak mungkin ya Bung, kan di AFF karena Sayang, barengan dengan kompetisi. iya. Lagi pula sayang lah mereka main di AFF seperti yang Anda katakan di awal tadi kan sekarang kita kan inginnya timnas kita kan lolos ke Piala Dunia ya walaupun ini Piala masih Dunia masih betul, masih sekedar peluang tapi kan ya saya kan sama juga dengan Anda ya Mas Adika. Saya nggak pernah menyangka kita akan punya peluang ya. Ini kan bukan kepastian ya. ya Kita belum tentu juga betul lolos. Kita tim betul terlemah sebetulnya di grup C ini kita tim terlemah nih timnas kita nih. Jadi saya betul pikir netizen kita juga perlu memahami jangan gembar-gembor ya kan. Bahwa sebetulnya kita sudah bisa sampai ke tahap sekarang aja menurut saya sudah luar biasa. Ini kalau bagi saya ini sudah merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa lah. Di mana semua stakeholder terlibat lah ya dari betul PSSI, dari pelatih, dari pemain semua lah dan kita supporter juga yang memenuhi stadion memberikan mereka semangat. Jadi saya pikir ekspektasi kita juga perlu dijaga tapi support kita yang harus total. Nah, betul Bung. kalau 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 Anda melihat ke depannya seperti apa ini timnas kita nanti di bulan Maret walaupun masih ada beberapa bulan. Iya betul Bung. Jadi mungkin saya perlu ini juga ya, mention juga ya perkara kita ini sudah berhasil dapat 6 poin Bung. Iya betul, 6 Dan poin. dalam Iya, artian benar, benar. di Betul. kualifikasi Piala Dunia di babak ini sebelumnya, Wakil Asia Tenggara sebelumnya, Iya, Thailand dan Vietnam. Kalau nggak salah ingat Vietnam total dapat 3 poin sampai selesai dan Thailand 2 poin, ya iya. kan? Jadi Sebelumnya. kita ini udah sebelumnya di dua Mm, Piala Dunia sebelumnya ya, mm, kita ini sudah luar biasa sekali kita bisa curi 6 poin. Lalu ini juga saya juga klarifikasi buat rekan-rekan yang mungkin hobi banget nonton bola, tapi nggak yang belum sampai di level berusaha menganalisa taktik atau apa seperti itu ya. Itu adalah kan sering nih kalau saya lihat di netizen komen gitu kalau habis timnas habis tanding ya kayak sepak bola apa ini kok pakai backnya 5 gitu misalnya ya kan iya. STY kan Atau suka backnya pakai 3. sebenarnya 3 back dengan 2 wingback yang lebih Iya, satu biasanya bertahan satu nyerang betul. kan tergantung Iya. musuhnya gitu. Nah tapi kenapa kok STY dia pakai counter dia pakai apa? Sebenarnya kayak kata Bung Pinder, objectively secara objektif dari kemampuan individual dan tim kita itu masih yang paling ini nih paling kurang di grup Iya, Piala Dunia kita iya, begitu. iya. Tapi sepak bola itu bundar dalam artian yang paling jago belum tentu yang menang, Iya, ya betul. kan begitu. Yes, yes. Nah, jadi STY sebenarnya dia ngeset taktik ini itu disesuaikan dengan kemampuan fisikalnya anak-anak kita juga. Dan yang paling saya salut, Bung, ini yang paling saya salut. STY ngebentuk, mungkin saya nggak tahu netizen sadar atau enggak, tapi STY ini ngebentuk tim yang senior kita ya, yang utama yang di Piala Dunia ini, adalah menjadi tim yang sangat-sangat fisikal. Kalau komparasinya di dunia luar, itu sebenarnya mirip Islandia di Piala Eropa yang mereka lolos Oh, 2016 yang dia ngalahin oke, Inggris. oke, 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 oke. Jadi Sudah lama itu. sebenarnya kalau betul, jadi yang mereka ngalahin Inggris dulu Bung 2016 kalau nggak salah Oke, Euro yang oke. Iya, 16 iya. atau sebelumnya gitu ya. Nah, Mm-mm. jadi gaya main kita mirip banget dengan Islandia di tahun itu. Kenapa? Karena kita compact defense, Mm. mengutamakan compact defense dulu. Iya, Lalu iya. ketika Iya, compact defense ini bisa dapat bola, dia akan kasih ke tengah dan tengah kita adalah tipe pemain yang direct. Jadi iya, Tom iya High sih. Betul, atau Jenner, even betul. Marcelino atau Kambuaya pun yang dipasang mereka direct juga. Mereka bukan Iya, pemain yang apa kontrol bola dulu, nyantai iya, dulu di iya, tengah gitu iya, kan enggak. iya. Mereka direct. Betul, betul. Nah, depan kita itu juga pemain-pemain yang bisa diajak Mm. main direct istilahnya. Iya, Nah, iya. jadi persis Mm. sekali dengan Islandia. Akhirnya identiti tim kita adalah tim yang sangat fisikal. Begitu. Yang dulu, Bung, kita itu selalu kalau lawan Arab Saudi ini, aduh badannya orang Arab gede-gede ya. Sekarang kita nggak kalah badan, Bung. Iyalah, gak kalah. Kalah apalagi sekarang dengan banyaknya pemain diaspora kita kan yang bermain kan di timnas ini Betul, yang juga meningkatkan level permainan dari timnas kita kan. Dan saya melihat para pemain kita yang bermain di Eropa ini pada saat datang ke sini, wah mereka total habis-habisan di atas lapangan loh itu. Saya kadang-kadang melihat tuh betul. walaupun sekilas ya kaki mereka tuh udah baret-baret lah, udah lecet lah, udah apalah. Padahal mereka perjalanan juga Mhm. kan jauh ke Indonesia. Jadi saya melihat secara tim ini tim yang sehat lah.
Ini tim yang sehat dalam arti Betul, kata Bung. ini tim yang memang mau berjuang habis-habisan memberikan yang terbaik, tapi ya seperti yang Anda juga katakan tadi, kadang-kadang kan ya yang komen-komen ini juga juga ngeri-ngeri juga ya kan. Kita ini yang juga Dan harus ya susah juga sih ini dijaga sosial media. dan pemain keturunan itu impactnya bukan hanya di lapangan, Bung. Dalam artian gara-gara ada mereka, pemain yang lokal lokal born kita yang main di Liga 1 ya, Iya, iya, itu akhirnya berusaha improve, Bung. betul. Berusaha jaga makannya. Bung Yes. Binder kalau pernah istilahnya apa makan bareng sama Ferrari ya. Ferrari itu kapan itu pernah inilah ketemu makan di kantin ya pas pelatihan kemarin. Oke. Itu badan dia benar-benar udah jadi, Bung. Oh, begitu ya. Jadi kalau Oke, dari oke. kalau dari dekat itu kelihatan, oh badan Ferrari ini jadi istilahnya. Kalau di TV pun sebenarnya ya lumayan kelihatan ya, tapi kan dia masih Iya, kalah iya. tuh badannya sama misal kayak Jay Isdes atau Iya, Rizky iya. Ridho gitu ya. Iya, Tapi iya. Iya. dia itu udah jadi sekali. Tapi istilahnya pemain lokal kita gara-gara ada pemain keturunan. Kalau menurut saya pemain keturunan juga pemain Indonesia ya. Ini saya perlu mention juga nih. Saya paling nggak suka mereka dibilang naturalisasi ya. Karena Iya, menurut iya. saya mereka itu adalah anak-anak Indonesia, ya kan, Iya, keturunan-keturunan iya, Indonesia yang iya. kebetulan nyari duit di luar negeri aja, istilahnya Iya, gitu. betul, Tapi betul. mereka juga berhak membela timnas kita. Iya. Kedatangan Iya. mereka selain ngangkat di lapangan kayak kata Bung Binder, itu Hmm, bikin pemain lokal kita juga akhirnya ingin improve. Karena kalau mereka betul, nggak improve, betul. mereka sulit masuk timnas, Iya, 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 iya. Jadi, ya kan? jadi, jadi memang ada persaingan yang sehat juga ya. Persaingan yang sehat, istilahnya saya dulu dari kecil saya nonton sepak bola itu dari masih umur 6 tahun ya Bung Binder ya. Nah, dari dulu sampai sekarang back timnas kita yang badannya bagus gede gitu ya, yang saya masih bisa ingat itu paling cuma Bejo Sugiantoro sama Hamka Hamzah, ya kan. Iya, Nah, iya, iya. selain Hmm. dua itu kan ya maaf badannya kurang istilahnya begitu Iya, ya. iya, Nah, iya. tapi Hmm. sekarang yang masuk timnas ini kita ngomong yang Iya, masuk luar timnas yang biasa. main di Liga Hmm. 1 aja. Hmm. Hmm. Ffeerrari, Rizky Ridho sama Wahyu Pras ya yang Iya, masih Wahyu sering masuk Pras ada timnas. juga. Iya, Badannya jadi semua, Bung. gede-gede. Iya, jadi berotot, Gede-gede berotot, semua. berotot dan berotot. Betul. Oke, oke, Itu Mas sih. Adika, tidak terasa kita sudah lebih dari 30 menit. Jadi saya mendapatkan banyak juga wawasan ya dari Mas Adika karena saya suka ngobrol dengan orang-orang lain karena sebagai pengamat saya selalu mengatakan setiap hari saya belajar suatu hal yang baru, apalagi kalau saya bisa berinteraksi dengan siapapun itulah, mantan pemain, mantan pelatih, pelatih, pemain, supporter, seperti Anda, supporter timnas atau ya fan-fan dari klub-klub lokal atau siapapun, karena sebetulnya sebagian besar dari masyarakat kita itu peduli dan cinta dengan sepak bola Indonesia. Ya, saya yakin tentang Setuju. itu karena kemanapun saya pergi, saya ketemu semua ngomongannya positif kok. Tapi ya Hmm. entah mengapa di sosial media ini saya nggak ngerti apakah ini ada sebuah mesin otomatis yang berjalan ya, saya nggak mau ngomong ya, otomatis yang berjalan, ada banyak hate comment, ada banyak negatif komen yang kadang-kadang juga membuat para pemain ini down. Tapi kita sebagai orang-orang yang berpikir positif, eh, tentu kita perlu memberikan knowledge yang positif dan terima kasih Mas Adika sudah meluangkan waktu dan pasti nanti pada saat Anda lowong karena Anda saya tahu cukup jauh tempatnya. Nah, nanti saya ingin mengundang ke studio saya jelang pertandingan inilah, pertandingan World Cup nanti tahun depan ya. Nanti kita ngobrol di studio lebih Siap, enak Bung. lagi. Oke, thank you Mas Siap. Adika. Oke.